Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya terangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 5 Juli 2024 tertulis dalam Lukas 19 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Zakheus ini menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi kita yang memiliki kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Setiap orang pasti memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, dan berbagai kelemahan. Namun bukan berarti hal itu menjadi hambatan atau penghalang bagi kita untuk mencapai tujuan dan keberhasilan dalam hidup. Jika kita punya niat, tekad, usaha yang sungguh-sungguh, maka kelemahan, keterbatasan, dan berbagai hambatan itu dapat kita atasi dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Kisah Zakheus ini menyadarkan kita semua untuk tidak menyerah dengan kondisi dan situasi hidup yang kita hadapi saat ini, sekalipun itu sulit. Selalulah berusaha dengan sungguh-sungguh, hadapi tantangan dengan penuh kreativitas, maka kita akan berhasil dalam mencapai tujuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai, namun dia bukan pemungut cukai biasa. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai, kepala kantor pajak lah dalam istilah saat ini. Kisah tentang Yesus sudah begitu viral dan banyak orang yang berusaha ingin bertemu, berjumpa, dan mengenal Yesus Kristus. Saat itu Yesus Kristus sedang melewati kota Yeriko. Dan tentu kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Zakheus yang ingin melihatnya. Zakheus berusaha hendak melihat dan bertemu dengan Yesus. Namun Zakheus memiliki keterbatasan. Tubuhnya pendek, sehingga ia tidak mampu melihat Yesus karena kerumunan orang banyak. Namun Zakheus bukan orang yang mudah menyerah dan putus asa. Sekalipun memiliki keterbatasan secara fisik, namun dalam dirinya ada motivasi, ada tekad. Dan dia punya semangat ingin bertemu, melihat Yesus. Ketika kita baca ayat selanjutnya, dengan cara yang kreatif, dia mampu mengatasi kelemahan dan keterbatasannya. Tantangan, hambatan, bahkan penghalang yang ada dalam dirinya tidak menjadi kendala yang berarti baginya untuk bertemu dan melihat Yesus secara langsung. Ada usaha yang sungguh-sungguh yang diperlihatkan oleh Zakheus. Sekali lagi, hambatan itu tidak membuat Zakheus menyerah atau berlarut-larut dalam penyesalan atas kondisi hidupnya itu. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dan tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kelemahannya itu. Keterbatasan memunculkan kreativitas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat zaman saya masih anak-anak dulu, punya mobil-mobilan, punya mainan pistol-pistolan itu sesuatu yang sangat-sangat sulit dan mungkin tidak akan pernah terkabulkan.
Karena saat itu kondisi hidup sangat tidak mendukung. Jangankan membeli mainan, makan saja susah, membeli baju saja susah. Namun kami tidak menyerah, tidak putus asa. Dengan cara-cara yang kreatif, kami membuat mainan mobil-mobilan dari bekas sendal atau pistol-pistolan dari pisang. Itu adalah usaha untuk mengatasi segala keterbatasan. Ketika ada usaha, ketika ada niat, maka keterbatasan itu bisa diatasi dengan cara-cara yang kreatif. Dan ini menjadi pesan bagi kita semua, secara khusus buat generasi milenial. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah karena punya keterbatasan dan kelemahan. Miliki tekad yang kuat, miliki semangat motivasi yang tinggi, maka kamu akan mampu mengatasi kelemahanmu, keterbatasanmu dengan cara-cara yang kreatif. Apa yang membuat Zakheus begitu bersemangat dan tidak menyerah karena kondisi keterbatasan yang dia miliki? Ada motivasi yang sungguh luar biasa, harus melihat dan bertemu dengan Yesus. Dan itulah yang mendinamisir kehidupan Zakheus. Pertanyaannya, sejauh mana tekad kita, sejauh mana kesungguhan kita, sejauh mana usaha kita untuk melihat dan bertemu dengan Yesus? Ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita. Orientasi berpikir kita akan memengaruhi seluruh tindakan dan semangat kita. Setiap penghambat keterbatasan kelemahan tidak berarti ketika kita punya orientasi berpikir yang kuat bahwa saya mau melihat dan bertemu dengan Yesus. Maka kita akan tercipta sebagai orang-orang yang pemenang. Fokus kita bukan lagi kepada kelemahan kita, kendala dan tantangan, tetapi motivasi dan kesungguhan kita. Keinginan yang kuat tanpa disertai usaha, maka hasilnya adalah nol. Jika kita punya keinginan, kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan namun tidak disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah berhasil. Kita akan selalu gagal dan terpuruk. Jika kita ingin berubah namun tidak disertai dengan usaha dan tekad yang sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah berubah. Apalagi selalu fokus kepada kelemahan dan keterbatasan kita, maka kita akan sulit berubah dan berkembang. Kapasitas kita akan seperti itu saja. Zakheus mengajarkan kita untuk selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, penuh kreativitas, tidak kalah pada tantangan dan hambatan. Kiranya Kristus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami semakin diteguhkan untuk selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, memiliki tekad dan motivasi, memiliki orientasi berpikir untuk selalu bertemu dan melihat Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengatasi segala kelemahan dan keterbatasan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.